Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mister Saham. Hari ini saya mau menjelaskan mengenai video saya yang nantangin Bapak Benix. Jadi begini ceritanya. Jadi gini, pertama saya mau sampaikan terima kasih dulu kepada Pak Benix untuk apresiasinya atas analisa saya yang gagal. Karena SMGR harganya nyungsep. Bahkan dibuatkan video khusus buat mengkoreksi analisa saya itu. Kedua, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat video itu memang untuk menarik perhatian Bapak Benix, bukan untuk menjatuhkan. Kenapa? Karena sebelumnya saya melihat investing style Pak Benix ini alirannya sama kayak saya, yang kuat di fundamental. Lalu saya juga ada melihat di salah satu videonya, beliau ini mau kasih kesempatan untuk orang yang kurang berpengalaman. Nah, karena saya nggak punya sertifikasi analis, maka saya mau coba apply. Setelah saya coba kontak akunnya beliau di mana-mana, ternyata nggak ada responnya. Akhirnya saya buatlah video itu. Kenapa nggak lewat jalur normal? Saya nggak ada sertifikasi analis. Itu jawabannya. Mana mungkin saya dilihat? Plus saya juga sudah ada umur. Lalu kalau mulai dari nol, kan mana bisa dibayar tinggi. Makanya saya coba lewat jalur prestasi. Maka jadilah video itu. Siapa tahu kan jika saya berhasil, saya jadi punya value di mata beliau. Dan mungkin karena ini saya bisa dibayar mahal. Hal ini pun saya lakukan pada toko saham Indonesia yang lain. Nggak cuma Pak Benix loh. Cuma pendekatan abnormal saya beda-beda untuk masing-masing toko saham ini. Dan kesimpulannya, sertifikasi sebagai analis itu adalah sebuah keharusan. Long story short, setelah video itu dipublish, saya akhirnya dihubungi oleh tim beliau untuk jalani tes. Ya ini kira-kira hampir 2 tahun yang lalu lah ya. Tesnya itu matematika semua. Saya nggak bisa, jadi nggak lulus. Tapi di video terbarunya saya cukup kaget loh kalau ternyata beliau ini nggak tahu tentang saya. Tapi setelah saya pikir-pikir, mungkin karena saya nggak qualified, jadi timnya nggak kasih tahu dia. I think I'm just another average guy, so I just move on. Saya sendiri banyak belajar dari ilmu momentum Pak Benix, maka dari itu saya panggil beliau teacher. Bahkan menganalisa momentum SMGR ini kan juga kurang lebih mencoba terapkan itu, walau tentu saja mix dengan cara saya sendiri. Style investasi saya adalah menggunakan time frame dan storyline. Jadi jika tidak keluar dari investing plan, maka saya tidak jual. Bahkan ketika harga sahamnya turun. Karena yang saya lihat adalah arah bisnisnya. Tapi karena menebak gerak harga saham dan situasi masa depan adalah sangat sulit, maka saya gagal multi-bagger. Walau 2024 belum selesai, saya rasa sulit untuk SMGR ke 14.000. So, I think I lost the bet. Apakah saya masih akan hold SMGR? Saya jawab, ya. Alasannya karena IKN tidak akan batal. Dan pembangunan proyek besar di Indonesia harus terus berjalan. Jika pembangunan proyek-proyek dan investasi ini berjalan, maka ini tentunya akan menggairahkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya menambah pemasukan negara. Inilah kenapa saya bilang pembangunan harus berjalan supaya timbul efek berantainya agar pemerintah mendapat pemasukan untuk bayar hutang. Cuma memang untuk membangun ini ada juga perlu hutang. Dan terakhir mitigasi saya terhadap worst case skenario yang terjadi di SMGR itu adalah dengan menyadari bahwa SMGR adalah BUMN Holding Semen Indonesia. Yang menurut saya kalau dia sampai kolaps maka Indonesia itu sudah sangat parah. Tapi so far saya tidak melihat itu. Jadi saya masih lihat ini bisa di hold long term. Ambil aja dividennya tiap tahun. Saya akan sell jika keluar dari investing plan saya. In long term harga saham pasti naik dengan sendirinya didorong oleh inflasi asal kinerjanya bagus. Nggak percaya? Coba cek harga saham di tahun 2000-an sama sekarang. Terkhusus buat Anda yang mengira saya mau pom-pom SMGR, Anda salah besar. Karena saya sangat jarang bahas saham di video. Silakan cek video-video saya. Lagi pula video menantang Pak Benix ini saya buat hampir 2 tahun yang lalu. Bahkan sekarang saya menyadari ternyata ada beberapa opini Pak Benix saya tidak sependapat. Yang intinya saya itu dari dulu meyakini jurus investasi itu harus semuanya main. Ya technical, ya capital flow, ya fundamental. Tinggal diatur banyakkan mana porsi yang kita pakai. Sementara beliau itu kan fundamental murni. So ini adalah soal adu ilmu bukan ajakan jual beli. Mana ada ajakan jual beli time frame tahunan. By the way, yang nyinyir berani nggak kayak saya? Kalah dari sekali Pak Benix ya, saya kira wajar lah ya.
Buat Pak Benix, terima kasih banyak ulasannya. Saya juga apresiasi dan lebih belajar. Buat saya, beda pendapat itu biasa. Bicara terbuka dan saling menghargai itu adalah baik. Yang jelas, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Sampai jumpa. Bye-bye. You've never loved anyone.